lagi. Bu, perkenalkan Kika Mira Pumayas, kita mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jadi dalam kehidupan lansia ada 10 perilaku yang baik yang harus dilakukan. Itu pertama, itu KCDK orang pediri Pak Tuhan, itu orang mesti rajin ibadah. Yang kedua, sebagai seorang lansia orang mesti terima orang keadaan dan orang mesti percaya diri, karena dalam kehidupan lansia pasti orang tahu bahwa banyak sekali kekurangan yang mungkin tidak bisa orang bikin. Banyak hal-hal yang mungkin orang kegiatan tidak mampu secara fisik. Jadi tetap orang mesti sadar dan mesti bersyukur, orang mesti percaya diri akan orang kehidupan, karena tidak selamanya orang mau ada di lansia. Mungkin ada yang masih muda so balik, makanya dalam kehidupan lansia orang mesti percaya diri dan bersyukur. Yang ketiga, itu tetap orang mesti menjalin hubungan dengan orang sesama, baik dengan keluarga maupun dengan orang tetangga. Yang keempat, dalam kehidupan lansia mesti ada nama aktivitas fisik atau olahraga. Biar cuma satu hari 10 menit sampai 15 menit, biar cuma berjalan, harus lari-lari sama dengan orang-orang muda yang jago olahraga. Yang kelima, tetap memenuhi orang kebutuhan nutrisi. Jadi makan sesuai dengan kebutuhan, jangan karena lansia kong sembilan sunat jam aktivitas kong sunat jam makan, atau memakan yang tidak sesuai dengan orang kebutuhan. Karena kalau lansia kan aktivitas berkurang, jadi banyak juga makanan yang mesti orang batasi, bukannya tidak makan, cuma batasi sesuai dengan kebutuhan. Terus yang berikut, dalam menjalani kehidupan beraktivitas mesti penuhi orang kebutuhan asupan nutrisi dan juga minum air putih. Kebiasaan minum air putih, jangan terlalu banyak minum yang minuman bersoda. Terus yang berikut, bekerja atau beraktivitas sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau seandainya tidak mampu membajalan 1 kilo, ya tidak usah jalan 1 kilo. Kalau kurang mampu 200 meter, ya 200 meter tuh jalan akan. Jadi beraktivitas sesuai dengan kemampuan. Terus sama yang saya bilang tadi, tetap menjaga hubungan yang baik dengan sesama, bahkan pun dalam keluarga, terutama masih ada suami. Jadi tetap jalin hubungan yang baik dengan suami, karena apalagi kalau lansia suami boleh salah. Jadi tetap hubungan yang baik dengan pasangan atau dengan suami harus dijaga. Dan yang terakhir, harus memperhatikan kesehatan. Jadi kalau sampai dengan ada penyakit bawaan, jadi tetap mesti kontrol ke kesehatan. Kalau seandainya suruh minum obat, tetap berarti mesti rutin minum obat. Terus ada pesan yang disampaikan dalam hal bahagia. Jadi ini bahagia bukan cuma sekedar kata, tapi ada dia arti atau kepanjangan dari bahagia. Yang pertama itu B, itu berat badan berlebih dihindari. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa dalam kehidupan lansia orang harus memperhatikan kesehatan, terlebih memperhatikan itu berat badan. Yang kedua, atur makanan yang seimbang. Jadi makan makanan yang seimbang, makan makanan yang mengandung gizi, protein, vitamin, mineral yang sesuai dengan kebutuhan. Terus yang H, itu hindari faktor risiko yang bisa mengakibatkan terjadinya penyakit jantung atau situasi yang menegangkan. Jadi kalau seandainya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, orang mesti kuasai orang pediri supaya orang yang tidak tegang. Yang A, jadi harus mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan yang ada, sesuai dengan umur, melakukan hal-hal yang bermanfaat. Yang G, itu gerak badan teratur seperti yang sudah dikatakan tadi, berarti berolahraga sesuai dengan kemampuan, tetapi harus dengan teratur sesuai dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan untuk melakukan aktivitas yang berat-berat. Terus yang I, ikuti nasihat dari dokter atau tenaga kesehatan. Kalau seandainya itu disuruh minum obat darah tinggi, mesti rutin minum, jangan sampai terlewat. Karena itu juga merupakan salah satu hal yang harus diwaspadai ketika sudah berusia lansia. Dan yang A, itu
awasi kesehatan dengan pemeriksaan secara teratur. Jadi usahakan kalau seandainya ada waktu tetap periksa kesehatan, entah itu cuma darah tinggi, tekanan darah, atau periksa gula atau periksa kolesterol. Jadi harus rutin untuk memeriksakan diri. Dan sekiranya dalam menjalani kehidupan sebagai seorang lansia, tolong tetap terus melakukan hal-hal yang bermanfaat baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat, terhadap jemaat, dan tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan, terutama merugikan diri sendiri. Terima kasih.